dimulai harusnya host itu mengantar diskusi ini. Ini diskusinya mau apa? Ah, Host or host, Ron host. Host, yang mulai itu baru tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabba bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah, hari ini kita mulai diskusi perdana kita yang kita rencanakan berseri dengan nama Normal Forum, yaitu perbincangan-perbincangan yang mengundang tokoh-tokoh yang ahli di bidangnya. Kita berdiskusi dengan para ahli di bidangnya. Hari ini kita akan berdiskusi tentang konsep atau teori Islam Nusantara perspektif Syekh Muhammad Naqib Alatas yang akan disampaikan oleh pakarnya, yaitu Bapak Mulyadi MA. Beliau menulis tentang pemikiran Syekh Muhammad Naqib Alatas, seorang pemikir Islam terkemuka di dunia Melayu. Bapak Mulyadi ini menulis tentang pemikiran Alatas sejak beliau menulis skripsi S1 di UIN Syarif Hidayatullah, kemudian juga menulis tesis tentang Alatas juga, tentang Islam Nusantaranya Alatas di UIN Araniri, Banda Aceh. Jadi mengenai pemikiran Alatas, beliau adalah salah satu yang kompatibel di Indonesia ini. Jadi kepada Bapak Mulyadi dipersilahkan untuk menyampaikan gagasan-gagasan penting tentang Islam Nusantaranya Alatas sekitar 15 atau 20 menit. Selanjutnya kita akan berdiskusi mengenai tema tersebut. Baiklah, untuk mempersingkat waktu kita persilahkan langsung Bapak Mulyadi untuk menyampaikan materinya. Dipersilahkan. Oke. Terima kasih kepada Pak Miswari ya. Pak Dr. Miswari, insyaallah semoga berkah ya untuk YAIN Langsa sekaligus untuk para pemikir Islam seluruh Aceh. Jadi beliau adalah salah satu representatif kami para filosof dan banyak untuk dapat merubah pola pikir masyarakat Aceh ini yang masih perlu untuk diperbaiki ke depan. Juga salam hormat kepada Bung Alkaf, guru kami sekaligus motivator kami untuk memberi semangat, menjadi cambuk kami untuk berpikir keras supaya memberi kemajuan kepada Aceh kita, khususnya yang itu secara lebih luas yaitu kepada masa depan Nusantara kita. Nah, pada hari ini kita akan membicarakan sedikit mengulas tentang tema itu Islam Nusantara. Pertama-tama kebanyakan para pakar atau orang itu menjustifikasi Islam Nusantara ini Islam aneh, Islam nyeleneh, Islam yang tidak karuan lah, yang tidak memiliki sesuatu landasan filosofis, landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologisnya. Saya rasa ini perlu diluruskan kembali bahwa Islam Nusantara ini sebenarnya sebuah kajian normal, sebuah kajian studi kawasan, sebuah kajian saya kira ini representatif untuk memajukan Nusantara, untuk memperkenalkan Nusantara kepada seluruh kancah dunia bahwasanya kami punya prototipe Islam. Kami memiliki landasan Islam sendiri yang ini juga bagian daripada rahmatan lil alamin. Namun kami bungkus dengan cara-cara sejarah kami sendiri. Karena Islam Nusantara ini kalau kita lihat dari maknanya sendiri, ada Islam, ada Nusantara. Yaitu ada Nusa dan Antara. Jadi Islam, Nusa itu pulau, Antara itu berada pada antara. Jadi Islam yang berada di pulau Nusantara. Tidak terlepas daripada Islam yang dibawa oleh kaum misionaris Muslim. Kalau kita pinjam perspektif
al-atas, yaitu para ulama, para sufi, para misionaris muslim untuk memperkenalkan Islam di Nusantara. Nah, sebelumnya kita kenal bahwasanya Islam yang ada di sini itu, Islam yang ada di Nusantara ini, sebelumnya datangnya Islam ini memiliki pemikiran-pemikiran atau praktik-praktik Islam anak negeri gitu. Praktik agama anak negeri. Apa itu sinkretis, apakah itu animisme, dinamisme, dan segala macam. Sebelumnya kita sadari bahwa memang sudah ada Hindu di sini. Ada Hindu Buddha, tetapi itu bukan agama misionaris. Itu agama pertapaan, ya, agama semedi. Maka terciptalah ada candi-candi terletak di situ. Mereka nggak marah-marah, nggak keras-keras ketika ada sedikit gerombolan bawa kaum putih-putih itu untuk menyerang. Itu tidak, bukan seperti itu Islam yang diajarkan oleh ulama-ulama terdahulu. Bagaimana konsep wali songo itu? Kita lihat kan dalam Al-Atas juga menyinggung itu wali-wali songo itu. Bagaimana menyebarkan Islam itu nggak keras mereka. Tapi kalau sana diajak melawan. Tapi ketika tidak diajak melawan, tidak. Berjalan seperti biasa, berdakwah. Tidak ada membangun kekerasan di dalam sebuah pendekatan keagamaan. Itu Islam Nusantara. Nah, pada akhirnya kemudian Islam Nusantara ini mulai ditinggalkan karena ada perdebatan akademis. Justru ketika ini memang ditinggalkan, justru ini akan menjadi sebuah hal sebuah kajian yang akan terus diperdebatkan. Ini terus akan muncul kemudian. Misalnya hari ini tertutup dengan yang namanya Islam Al-Wasatiyah misalnya. Islam Wasatiyah itu kalau kita kaji lebih dalam itu Islam Nusantara juga. Pokoknya itu Islam Nusantara juga. Isinya itu Islam Nusantara. Itu Islam bagaimana rahmat, Islam lemah lembut, Islam yang bagaimana menghargai nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Jadi Islam yang memang berada di tengah, moderat gitu, yang menengahi. Islam Nusantara menengahi yang ada juga. Seperti itu. Jadi tidak ada kekeliruan. Jadi perlu dibicarakan kembali kalau seandainya ada yang memandang keliru Islam Nusantara ini. Kalau seandainya memang masih ada yang memperdebatkan kekeliruan di dalam Islam Nusantara ini, maka perlu ada kajian ilmiah. Tentunya yang paling mungkin terjadi adalah kurangnya membaca literatur-literatur. Nah, Al-Atas memang tidak menyebutkan akan adanya Islam Nusantara ini. Tetapi melalui teori Islamisasi di Kepulauan Nusantara, Al-Atas secara tidak langsung menyebutkan bahwasanya Islam yang masuk di Nusantara adalah melalui proses Islamisasi dan kemudian menjadi bagian daripada Islam masyarakat Nusantara. Nah, kita punya tipe-tipe sendiri di Islam ini. Kita beda, ada agak sedikit berbeda dengan Arab dalam tipe pemakaian baju, dalam tipe-tipe tradisi-tradisi itu berbeda dengan ada yang Islam yang datang dari Arab. Nah, ini yang patut kita syukuri, ini yang harus kita rawat. Jadi Islam Nusantara ini adalah sebagai kajian akademis yang harus dirawat. Islam Nusantara ini adalah sebagai kajian filosofis yang harus dikembangkan. Islam Nusantara ini adalah bagian daripada prototipe Islam yang ada di Nusantara ini, di Indonesia ini. Menjadi bagian daripada ruh keberislaman masyarakat Nusantara. Nah, Al-Atas juga mengajak supaya memang Islam Nusantara ini menjadi bagian daripada keberislaman masyarakat Nusantara melalui konsep-konsep sufisme. Nah, dia juga kalau dilihat dari apa yang beliau tulis, Islam Nusantara ini sangat dipengaruhi oleh konsep mistisismenya Hamzah Pansuri dan Nurdin Araniri juga seperti itu. Dan beliau membangun sebuah konsep keberislaman melalui konsep Islamisasi, melalui puisi-puisi, melalui karangan-karangan Hamzah Pansuri. Dan ini patut menjadi sebuah pengalaman spiritual religius ya dalam keberislaman masyarakat Nusantara. Saya kira itu dulu ya pengantarnya Pak Miswari dan Bung Alkaf untuk dapat kita
cermati bersama. Terima kasih. Kemudian saya lepaskan kembali kepada Bung Alkaf dan Bung Miswari. Ya baik, tadi penyampaian yang menyentuh kepada inti ya, bagaimana Islam Nusantara itu sebenarnya adalah Islam yang bukan daripada yang dibawa oleh para misionaris Islam ya, tetapi Islam Nusantara itu adalah Islam yang inherent dengan tradisi masyarakat. Jadi dalam masyarakat Indonesia itu sendiri, masyarakat Nusantara itu kan ada sebuah sistem kebudayaannya ya, tetapi dia berbeda dengan sistem yang dibawa oleh para misionaris. Nah, dalam hal ini mungkin perlu Bapak Mulyadi untuk menjelaskan bagaimana kita menemukan persinggungan atau perbedaan yang mendasar antara Islam yang dibawa oleh para orang-orang yang beda pahamnya dengan kebudayaan Nusantara dengan bagaimana Islam yang bagian Islam yang sesuai dengan sistem tradisi masyarakat. Ini perlu diperjelas saya kira ya, supaya kita bisa membedakan mana yang inherent dengan budaya dan mana yang bagian Islam yang bertentangan dengan tradisi masyarakat. Ini menjadi polemik bagi para masyarakat karena ketika dia membutuhkan Islam sebagai alternatif, dia tidak tahu Islam yang mana yang perlu, yang baik untuk kita ambil. Jadi Islam yang budaya itu harapan kita kan, bukan Islam yang anti budaya. Tapi persinggungan antara dua hal ini perlu dijelaskan saya kira, Pak Mulyadi. Ya. Kalau dilihat dari memang kalau sana dikaji lebih ilmiah, jadi Islam itu kan pertama kan datang dari Arab, kemudian baru masuk ke Nusantara. Gitu. Ada yang berpandangan bahwa saya abad ke-13, ada abad 10, dan abad ke-16 puncaknya pada abad ke-17 seperti yang diteliti oleh Naquib Alatas gitu. Dan keruntuhannya mulai mengikis keislaman itu pada abad ke-18 sampai seterusnya. Nah, ketika datang ke Nusantara, Nusantara ini kan punya budaya sendiri, budaya sinkretik, yaitu seperti kalau kita lihat dari kanduri laut misalnya, yang menghanyutkan kepala kerbau itu, yang menghanyutkan kepala kambing, yang menghanyutkan darah, yang memberi sesajian-sesajian kepada ke laut, alam dan segala macam. Yaitu agama anak negeri namanya, agama alam yang percaya dengan pohon-pohon besar gitu. Yang pada saat itu juga Hindu juga ada Naquib Alatas juga menjelaskan dalam tahlilan itu kan sebenarnya tidak ada itu perlakuan sebelumnya seperti yang dibawa perlakuan sebelumnya dari asal muasal Islam. Dan kemudian di sini ada 7 hari 7 malam, ada nujuhan 100-an, itu adalah perbuatan yang dipraktikkan oleh Hindu Buddha. Nah, Hindu Buddha itu mempraktikkan itu mabuk-mabukan dan segala macam, pesta pora itu selama 7 hari, 3 hari, 3 malam. Nah, ketika datangnya Islam, melihat tradisi itu tidak dirubah praktiknya, tetapi yang dirubah adalah apa yang terkandung di dalamnya. Misalnya bacaan dirubah dari pertama membaca kitab Veda, Tripitaka, Veda Shruti dan segala macam itu dibacakan, ya kan? Mereka membacakan nyanyian-nyanyian, dongeng-dongeng Krishna, dongeng Mahabharata dan segala macam. Kemudian masuk Islam apa seperti ini dan kemudian memasukkanlah ayat-ayat Al-Quran, puji-pujian kepada Rasulullah, doa-doa yang dibawanya Islam. Tidak masalah kan? Udah praktek 3 hari 3 malam terus berlanjut. Tetapi yang dirubah, kalau meminjam istilah Alatas itu worldview-nya. Worldview-nya yang dirubah. Padanan sesuatu yang berada di dalam kerangka berpikirnya dirubah. Kerangka tubuhnya itu berubah, itu yang dirubah. Bukan praktik loh. Praktik itu kan bagian daripada ada kecil daripada keislaman. Tetapi ketika berubah worldview-nya, ketika berubah
isi kepalanya, ketika berubah hatinya, ketika berubah apa yang diyakininya, inilah suatu peradaban yang maju. Nah, maka itu dirubah semua oleh Islam. Nah, praktik itu tetap ada. Oh, praktik yang pada dahulu dihanyutkan kepala kerbau, sekarang dihanyutkan umpan-umpan untuk ikan. Apa itu umpan-umpan ikan? Ya, vitamin-vitamin ikan dihanyutkan, tidak apa-apa kan? Nah, seperti itu. Yang praktik semula itu ada 3 hari 3 malam itu mabuk-mabukan, di situ minum tua dan segala macam, membaca kitab. Ini kita tahlilan, kita tahlilan bersama, kita membaca ayat Al-Quran bersama, tahmid, tahsin bersama dan segala macam. Tidak apa-apa itu, tidak masalah. Itu yang dirubah. Pak Mulyadi, jadi Ya. misalnya begini ya, ada tradisi Islamisasi, Pak. Ya, Alatas dari awal sudah mengatakan bahwasanya Islam Nusantara ini tidak terlepas daripada konsep Islamisasi. Maka dia tidak bisa dikatakan bersinggungan. Yang ada adalah bagaimana mengadaptasikan keislaman dengan tradisi yang ada di Nusantara. Itu kuncinya. Gini ya, Pak. Saya tentang Alatas. Oke lah, kalau kita ngomong rigid Alatas, maka kita akan, karena saya bukan membaca Alatas, ya, saya ingin melihat gini misalnya, Pak Mo, Pak Mis, ya, kita kalau dialog itu lagi. Saya lihat sebenarnya pertama konsep Islam Nusantara ini kalau didengar sama PUSA memang nggak diterima, ya. Karena Kasa tidak tersinggung PUSA. Karena gini, enggak, kalau saya menganalogikan gitu. Karena ada hal yang dalam prinsip kelompok-kelompok Islam yang puritan gitu kan, itu tidak cocok dengan konsep Islam Nusantara yang tadi saya dengar. Tapi terlepas dari itu saya ingin begini, jangan-jangan Islam Nusantara itu adalah sebuah konsep Islam yang cocok dengan masyarakat rural, tapi tidak cocok dengan masyarakat urban. Jadi semakin rasional orang, semakin orang tidak komunal. Nah, itu khas dari masyarakat rural itu adalah masyarakat komunalisme. Ada patron, ada klien, tetapi semakin urbannya masyarakat, semakin rasional masyarakat. Konsep Islam Nusantara tadi Pak Mu menyinggung ada mistisisme di situ, ada perayaan ritual-ritual yang sangat khas masyarakat rural gitu. Nah, kalau kita ingin coba tarik lagi, jangan-jangan semakin rasionalnya ke masyarakat, semakin urbannya sebuah wilayah, Islam Nusantara ini nggak punya tempat. Menurut hemat saya, kalau menurut Pak Mul gimana sebagai seorang yang ahli Islam Nusantara yang berada di pihak pantai Timur Aceh ini? Biar direspon dulu sama Pak Mulyadi saya kira ini. Respon dulu lah, karena ini persoalannya agak-agak west view gitu. Ya. Ini kalau kata Bung Alkam gimana nih Pak Mulyadi? Kata Bung Alkam jangan-jangan Islam Nusantara, Islam tradisi ini cocoknya untuk masyarakat pedesaan saja, masyarakat komunal, bukan masyarakat rural ya, masyarakat rural, bukan untuk masyarakat urban gitu. Gimana Pak Mulyadi merespon ini? Ya, masing-masing memang punya pendapat masing-masing. Enggak, jangan Masing-masing memang punya pendapat, jadi ketika kita membangun konsep Islam Nusantara ini, ya kan, ketika sebuah membangun konsep Nusantara, kita harus sama persepsi dulu nih, harus sama persepsi. Yang akan menjadi pokok pembahasan itu adalah kalau kita pendekatan Alatas itu adalah worldview-nya dirubah, suatu pandangan personalitasnya yang dirubah, ya. Jadi ketika pandangan personalitas, pandangan kelompok yang dirubah, kita bisa menempatkan sebuah konsep Islam Nusantara ini secara kontinuitas. Jangan ya awal-awal memang dari pinggiran lah, dari urban rural seperti tadi. Bagaimana memasukkan Islam, yang dikaji Islam itu, dan kemudian para sufi ini, para ulama sufi, para misionaris ini bergerak dengan lebih jauh. Ya pada saat ini loh Islam Nusantara itu misalnya dikembangkan menjadi bagaimana mengembangkan pada saat itu langgam Jawa gitu, ada azan Jawa gitu. Kalau saatnya pas, misalnya, kalau saatnya cocok, misalnya, kan bisa diterapkan. Kita dialog, misalnya kalau setuju hemat saya kan ada 3 varian Islam Nusantara.
Ya. di Asia Tenggara. Ada yang Al-Atas, ada yang Azwadi Azra. Ya. Nah, Azra itu menuju Al-Atas juga banyak. iya, tetapi Azra itu dia mencari padanannya pada histori, pada sejarah. Ya. Dia mencari. Nah, ketiga NU. Nah, NU ini adalah konfirmasi atas argumen saya tadi bahwa Islam Nusantara ini adalah khas Islam rural, masyarakat rural, karena NU adalah khas dari Islam tradisi, Islam pedesaan. Ya. Nah, ketika sampai ke kota, ke urban, itu barangkali akan apa ya, akan termentahkan. Contoh gini, ini bisa dibantah ya, tapi saya di sini nggak ada ahli Islam Malaysia ya. Ketika masih berkuasanya Mahathir, Anwar Ibrahim pada saat itu sebagai wakil Perdana Menteri menyampaikan sebagai gagasan Islam Madani atau Islam Hadari. Saya yang tinggal di dekat Malaysia, Aceh kan dekat Malaysia, ya. Banda Aceh kan dekat Malaysia ya, dibanding dengan Iren, dengan Langsa atau dengan Pasimpak ke dekat Banda Aceh Malaysia ya, gitu. Saya tidak pernah mendengar bahwa Anwar Ibrahim atau orang UMNO itu menggunakan frasa Islam Nusantara. Mereka lebih menggunakan frasa Islam Madani atau Islam Hadari atau Islam Peradaban. Nah, ini ada apa sebenarnya? Nah, ini yang menjadi concern sebenarnya kalau kita adalah bahwa ternyata gagasan Al-Atas juga tidak mampu keluar dari teritori Malaysia sendiri pun. Makanya saya berpikir bahwa gagasan Islam Nusantara ini dan terkonfirmasi dengan NU, ini Islam untuk khas masyarakat komunal, khas masyarakat rural gitu. Justru kalau seandainya argumen Bung Alkaf tadi, saya melihat bahwasanya saya memandang kalau seandainya Islam Nusantara ini yang membangun juga NU kan, masyarakat komunal. NU dulu jangan dibayangkan NU yang sebelumnya loh. Nah, NU itu masyarakat rural. Ya, jangan dianggap sebagai NU yang sebelumnya. Yang pakai sarung, kiai-kiai. Pada saat ini kan modern semua pemikirannya. Mereka sudah bergerak pada ruang-ruang politik, menguasai ruang-ruang publik untuk mendakwah lebih rasional dengan lebih modern. Artinya mereka menggaung-gaungkan Islam Nusantara ini sebagai bagaimana Islam yang memersatu. Nah, masyarakat Indonesia itu masyarakat adat loh. Gini Bang Mo kalian. Iya, masyarakat Indonesia ini masyarakat adat. Masyarakat budaya ya, tidak terlepas daripada masyarakat adat budaya. Muslim tradisional Indonesia yang base-nya pesantren dan budaya, itu hakikatnya mereka itu bertahan pada komunitasnya. Benar. Pada komunitas pesantren daerah atau masyarakat pedesaan. Nah, karena ada mobilitas radikal akibat dari pendidikan modern yang mereka terima juga, mereka kemudian keluar dari komunitasnya. Masuk ke kota lah, kira-kira begitu. Ya. Tapi mereka tidak pernah bisa melupakan akar tradisinya begitu. Tidak pernah bisa. Nah, ketika akar tradisinya yang sangat rural buat ke urban, terjadi apa? Penolakan. Bung Alkaf, saya kira begini ya. Bung Alkaf kan punya sebuah teori sendiri, konsep sendiri ya, pandangan asumsi dari Bung Alkaf itu teori ya, asumsi ya. Bukan waham, bukan. Nanti kan waham itu kan lama-lama jadi teori juga dia kan. Nah, semakin banyak disitasi di teori. Jadi kalau kalau memang yang pertama, apakah ini saya tidak bisa menghakimi ya, apakah klaim ini Islam Nusantara ini real, benar-benar murni dari punyanya orang Islam. Tapi dengan beberapa bukti itu kan kita bisa menemukan misalnya adanya perbedaan tradisi antara Islamnya orang Nusantara dengan Islam di luar Nusantara, itu kan beda. Ini yang juga hari ini diperjuangkan dengan sangat kuat oleh para pemikir mutakhir ya, seperti Azumardi Azra, kemudian kayak Said Agil Sita. Pak Misal, ini kayaknya ada remaining meeting, saya maksudnya apa nih? Mau berakhir ya rekamannya? Oh ya, kalau ini berakhir saya ada masalah setting berarti mungkin ya. Kalau memang ada masalah setting, ya silakan.
Nah, kira-kira begitu. 1 menit ya. Jadi Islam Nusantara. Kacau framing. Jadi saya kira kacau dah ngeri lah bahasa. Bahaya memang Miswari. Jadi Islam Nusantara ini adalah Islam yang memang pada waktunya itu menjadi sebuah Islam yang memang diagung-agungkan ya, yang memiliki sebuah akar historis yang jelas pada suatu masa dan kemudian bisa dapat dikembangkan menjadi sebuah Islam yang berkemajuan, yang berkeadaban kemudian. Nah, pada sejarahnya dapat menjadi pada sejarahnya Islam Nusantara ini mirip-mirip dengan Islam kosmopolit ya, seperti tadi ya, yang cocok dengan Islam yang telah berlabuh, yang menjadi studi di Aceh. Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya Islam Nusantara ini menjadi titik awal yang dapat dibangun sebagai sejarah peradaban untuk studi Islam kawasan. Nah, kemudian dapat menjadi Islam yang memang tidak rural, tetapi bagaimana dikembangkan Islam ini menjadi prototipe kepada orang-orang kosmopolit pada saat kemudian hari. Dan kemudian Islam yang memang berkemajuan, dan Islam yang memang memikirkan bahwa sebuah studi itu tanpa batas, sebuah studi keislaman itu memang membuka ruang publik yang lebih luas untuk dapat dinikmati, untuk dapat dikaji dengan nilai-nilai akademis yang lebih baik. Nah, mungkin itu saja. Dan kemudian nanti kita diskusikan kembali pada pertemuan yang akan datang dengan lebih rigid, ya, dengan lebih jelas konsepnya. Terima kasih Pak Miswari. Unmute. Oh ya, perbincangan singkat dengan Pak Mulyadi bisa kita bertemu di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.